di Indomaret mau belanja. Nggak ada spanduknya, Mak. Kayak dia loh, orang-orang mau spanduk loh. Nggak bisa. Siapa? Sebenarnya nggak ada spanduknya. Apa lo? Oh, jam berapa? Hah? Nyampe jam berapa? Baru nyampe. Halo Bang. Halo, Edo. Kayak Halo, kenal. Edo. Kayak kenal. Gila nih. Sombong banget nih udah nggak nge-gym lagi. Oh gue ya. Lu. Halo. Halo Marta. Halo Mbak Edo. Halo Edo. Petik mangga petik jambu. Gak tahu abis itu apa lagi. Halo Kak. Halo Mas. Apa kabar Mas? Dapat doang nggak ada habis Kak. Kak ya Allah. Ya Allah. Halo, tetangga. Ayo silakan masuk. Beda nih minumannya. Sorry bro, mau jumatan bro. Iya, wah jumatan yuk. Jumatan dulu lah kita. Ngapain anak bangka dibawa? Terus tanyain lu. Bangka. Ditanyain nanti nih. Tanyain lo sama yang punya. Iya, silakan. Kanan, cowok. Siap. Wah, lama banget tadi ini tuh kesenggah. Sih, Mbak katanya butuh orang bersih-bersih. Iya, tolong ya. Bersih-bersih. Tolong ya Bu. Kamarnya nanti situ deket aku aja. Toren. Pikirannya. Kamu jadi mau itu nggak? Aku ketanya sama pasal. Bisa jam berapa? Ya di sini cewek kamarnya. Aku naik di mana? Itu di belakang. Tas. Tapi ini tinggal dia dulu. Hari di situ. Adik. Hari. Iya sih. Oh iya. Oh iya. Indomie. Apaan tuh? Nah, kamu. Cuci tangan dulu. Oh, udah tetehnya udah masak tuh. Kalahan. Nuhun teteh kan di gitu. Kangen masakan. Ini mah masakannya Zaid. Makanannya Zaid ini. Mbak. Itu dong. Ini dong. Tuh. Aku sama Bang Sam. Oh, di Australia. Itu aku di mana ya? Ada di Australia. Ada di sini. Apa? Dia mau ngerokok dari tadi lupa. Ngapain? Panggilan ngap udah paling bener dah. Ngap. Gue pikir perawatan gua. Dino. Oh iya. Selak. Oh, sober. Selak bulu apa ini makan standar. Tuh ada kucing. Gue biasanya dijadiin kucing sih. Oh enggak ya. Aduh. Iya, ada. Masing-masing ada. Masing-masing ada kolamnya. Ya, nggak gue terlalu tenang.
kancut aja nggak apa-apa. Aku serem liatin kalian. Kancut aja nggak apa-apa. Masing-masing ada. Aku sendiri-sendiri, jadi gak sharing. Biasa aja. Di situ ada kunci. Halo? Gak dikasih tahu di kolab ada ya? Ada. Di Buat pakai olahraga sih. Iya sih, pakai olahraga, pakai agak berbeda ya. Lu sih buka baju bagus, keren badan. Berdua belum mek. Mantap. Gua ada temennya, gua ada temennya. Kita doang di sini. Cuma kita doang. Gua ada bawa celana renang sih kebetulan. Pada saat sharing pun aku tanya, emang harus seperti itu? Habis nggak ada yang denger ini? Ya nggak ada yang denger lah, lu nggak jelas. Tapi apa kabarnya orang daerah yang mengandalkan itu? Jadi akhirnya kita sempat tanya, ini template apa enggak? Enggak sih sebenarnya. Ya bikin aja sendiri. Itu yang bikin agak sebenarnya harus diperbaiki. Dan kebutuhan regenerasi. Regenerasi bukan dalam artian, oh harus cari yang muda-muda. Enggak. Cari misalnya tokoh ibu tuh jangan aku mulu misalnya. Harus ada ibu-ibu lain. Jangan misalnya yang muda, anak-anak muda Zaid terus, harus ada yang lain. Justru itu tuntutan dari kliennya sendiri. Saat ini tuh Disney, Netflix emang nggak punya yang baru ya? Indonesia apa regenerasi dubbing? Krisis regenerasi dubbing. Hanya memang PR-nya kebanyakan. Gua bisa niruin suara si ini, gua bisa jadi dubber dong. Jadi kalau boleh aku jabarkan, voice acting ini sebenarnya kalau intinya dibagi dua sebenarnya, teknis sama non teknis. Jadi teknis itu berkaitan sama bagaimana kita memainkan pita suara kita atau tenggorokan kita atau alat vokal kita. Sama seperti bayangin gini, kamu belajar nari untuk pertama kali, pasti kagok kan? Belum kaku, belum bisa fasih buat misalnya ngikutin. Kamu udah paham gitu, oh tangannya segini, derajatnya segini gitu. Tapi begitu disuruh sama pelatihnya, coba lakukan gerakan sama seperti yang saya lakukan, pasti kamu kan kagok awalnya pasti. Nah, itu yang aku maksud dengan teknis. Dan itu yang sering kali terjadi karena jadi tubuh kita itu bekerja sesuai dengan muscle memory. Betul. In your way. No, go away, you. Awang ngintip. Gak kebaca juga, Mak. Ini diary pribadi. Dia lagi ngelamun. Dia nggak disuruh nulis. Dia kalau nulis nangis dia. Nangis. Yatim aktif. Lu kan yatimnya nggak nanggung. Nggak nanggung. Kan gue junior ya, tim junior. Kalau yang orang yatim pasif. Penabudan. Aku dengar dari mama, kabarnya dia begitu mencintai musik hingga meninggalkan bangku sekolah. Anehnya, dia tak pernah sedikit pun mengajarkan musik pada anak-anaknya. Malah menyuruh mereka agar sekolah sampai tamat. Apakah itu semacam karma? Aku juga tidak yakin. Tapi bukan keengganannya mewarisi musik yang membuatku membencinya, melainkan egonya. Dia orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bacanya harus benar-benar per kata atau sebenarnya kita boleh improv dikit? Karena kan kalau kita nulis itu lebih ke baku kan. Ya. Boleh di-improve. Pokoknya asal enak-enak mau flow terus feel-nya. Kalau boleh soal M-nya nggak sih? Boleh ya? Maksudnya tujuannya. Jadi goals-nya adalah bikin kita kayak It's not your story but my story. ini cerita lo gitu. Cerita lo. Jadi ngelola cerita gue nih yang jadi Jos, gue Jos nih. Gitu pas itu supaya masuk ke karakter Josnya itu. Oke, Oke, teman ya.
Well, ayah saya tuh orang yang sabar, kayaknya nggak pernah marah. Bahkan seumur hidup saya tuh saya nggak pernah melihat beliau marah gitu kan. Bahkan kalau misalnya saya senakal apapun, beliau hanya tersenyum terus hanya bilang, oke, mungkin one day kamu akan belajar dari kesalahanmu itu. Tapi justru sebaliknya, ibu saya tuh orang yang sukanya marah, gampang marah gitu. Tapi bukan marah yang meledak-ledak sampai banting barang ini itu, enggak, bukan. Tapi justru lebih ke marah yang ocehannya tuh berentet, gitu, tipikal orang Jawa seperti yang bilang kan. Nah, dan saya dengan kakak saya ini bagaikan air dan minyak, sangat berbeda. Mungkin bagi mereka saya anak yang free spirit gitu, jadi nggak bisa diatur, nggak bisa dikekang. Jadi setiap kali saya melakukan kesalahan, ya ibu saya pasti ngoceh, kamu tuh kenapa sih begini gini. Dan hubungan saya dengan ibu saya, karena mungkin beliau sering marah dengan saya, tapi dia juga tempat curhat saya, iya, tempat traveling bareng-bareng kita traveling juga, iya. Jadi lebih seperti sebutan anak sekarang tuh frenemy. Jadi teman iya, musuh juga iya gitu kan. Balik lagi ke kakak saya. Oh, justru. Ceritanya. Anjay, Pak RT. Silakan, Bapak Jos. Ini dari ayah ya, tapi gue sebutnya bukan ayah, sebutannya bapak kalau panggil. Bapakku tuh sosok yang paling hebat, paling berilmu, paling berwibawa juga. Itu pikir aku pas masih kecil. Dulu kukira semua masalah itu bisa diselesaikan lah sama bapakku. Sampai ketika aku mulai dewasa, ngelewatin pahitnya kehidupan, ngelihat orang-orang lain yang ternyata ada yang jauh lebih hebat dari dia, lebih berilmu, lebih berwibawa. Aku baru sadar kalau ternyata bapakku tuh juga manusia biasa. Dia manusia biasa yang bisa takut. Dia juga bisa tidak tahu apa-apa ketika aku bertanya. Dan kadang dia juga bisa ngerasa lebih pintar dari seseorang lain yang ternyata lebih pintar daripada dia. Dia juga orang yang keras. Dan keras itu turun ke aku. Tapi untungnya aku bisa ngelihat hal itu dan aku bisa memanage kekerasan dia itu. Jadi aku nggak se-emosional dia. Dia tipikal banget seorang tradisional kepala rumah tangga yang memimpin keluarga sendiri. Itu sih, nah itu bisa dijadiin jualan banget. Aku tidak pernah baca tanda. Oke, naskah dulu bagus. Iya. Harus ya. Itulah fungsi pelatihan ini. Oke, Bu. Thank you, Jos. Mari kita tunjuk kan. Aduh, ketinggian. Enggak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, gue agak berbeda sama kalian semua. Di sini gue nggak mendeskripsikan, tapi kalian bisa memilih. Gue harus membacakan apa yang gue udah tulis atau gue mendeskripsikan tentang keluarga gue sendiri. Jadi bisa dibilang gue itu menulis ini lebih ke arah pesan. Sebenarnya pesan sih buat orang-orang rumah gue. Tapi kalian di sini bisa mendeskripsikan dari apa yang gue pesan itu. Jadi kalian bisa diberikan kesempatan untuk mengimajinasikan karakter-karakter dari keluarga gue, dari gue sendiri. Oke, first, absolutely gue sebenarnya punya dua bokap. Satu bokap kandung udah almarhum, yang sekarang bokap tiri lah, ya kan. Jadi agak berbeda sih karakternya. Tapi gue mendeskripsikan di sini lebih ke arah bokap tiri gue. Oke, pesan yang gue kasih ke bokap tiri gue adalah, ayo kurang-kurangin lah bocilnya, sama rokok lah, ya kan. Kurang-kurangin, ingat badan, ya, ingat batu-batu terus, ya, oke. Itu pesan gue untuk bokap gue, ayah. Dan buat ibu gue cuma pengen ngasih pesan doang sih, kayak, ibu sayang, sehat dan bahagia terus ya Bu. Ya semoga nanti Bu duluan yang dipanggil sama Tuhan. Karena Bu nggak tahu bakal kuat atau enggak kalau emang kehilangan ibu nih. Apakah Bu bakal kehilangan arah, kehilangan motivasi hidup, kehilangan sosok yang bisa dibilang alasan Bu bangkit dari keterpurukan
kesalahan gue dulu gitu kan. Gue sama ibu, saya terus ya. Itu pesan buat nyokap gue. Selanjutnya buat adik gue yang sangat apa ya, sangat berbeda dari gue, bisa dibilang. Woi Han, jangan galak-galak nih apa lu sama nyokap sendiri. Ingat, nyokap lu tinggal satu. Masih ada ayah sih, tapi kan yang darah daging lu kayak nyokap lu sendiri. Sama jangan ngefek-ngefek lah jadi orang. Jangan lupa, ibu lu tuh butuh sapaan doang tiap hari. Gak usah tiap hari lah, seminggu sekali. Halo ibu, apa kabar? Gitu. Walaupun lu sekarang udah nggak serumah lagi sama nyokap, ya sapa-sapa lah. Nyokap tuh udah gak butuh harta, gak butuh transferan lu, cuma butuh kehadiran lu aja, sekedar sapa. Just oke kan? Itu pesan buat adik gue. Nah buat kakak gue, karena gue anak tengah ya, jadi punya komplit, punya kakak punya adik gitu kan. Untuk kakak gue, Pak, nanti minta tolong dong anterin Bonyok ya ke rumah sakit, sama ya urus BPJS-nya sekalian. Jangan lupa nanti transferannya buat transfer. Oke? Makasih ya Kak. Sekian dan terima kasih. Itu adalah Iya, ini menarik ini. Komplit terbaik versi malaikat yang ada di bumi dah gitu. Itu menurut versi saya, karena memang papa saya tuh nggak pernah marah, sama sekali nggak menunjukkan emosi yang berlebihan di depan kami, anaknya. Even depan mama pun juga tidak. Jadi itulah intinya, sudah sukses hingga sekarang pun membuat dia menjadi orang yang bagi saya apa ya, yang pokoknya cinta pertama saya lah gitu. Akhirnya untuk memilih pasangan hidup pun saya membayangkannya setiap hari itu seperti aku pengen punya pasangan hidup seperti papa saya gitu. Dan itu berhasil gitu hingga saat ini, dan berharap itu akan terus terjadi kepada anak saya nanti. Itu yang saya harapkan gitu. Dan intinya adalah ya, dia pakai terbaik dalam hidup saya sampai sekarang. Lalu tentang mama saya itu orangnya tegas banget, pemarah iya, banyak negur lah. Pokoknya sukses membuat kami kadang-kadang juga jadi orang yang takut dengan beliau. Gak ada hal yang sebenarnya setiap hari ketika kami ketemu beliau, kami selalu bertanya-tanya, apa ya yang akan buat beliau menjadi menegur kami gitu. Jadi jangan sampai kami buat kesalahan di depan beliau. Tapi akhirnya ketika beliau sudah pergi, beliau sudah dipanggil Tuhan, kami pun berpikir ternyata tegasnya dia membuat kami kuat sekarang. Bahkan ketika kami sudah jauh dari keluarga dan berkeluarga sendiri, itu membuat kami menjadi kuat. Banyak hal yang membuat kami menjadi kuat, membuat kami yakin bahwa dulu tegasnya itu meyakinkan kami bahwa di masa depan itu ini dibutuhkan untuk kamu akan kuat. Dengan cara mama seperti ini cukup menjadi modal kamu hidup nanti ketika udah jauh dari orang tua. Nggak nemu nih, udah connect. Udah dinyalain belum sih Bang? Udah tadi. Waduh, Om. Enggak nemu. Tekan berarti ini. Enggak ada yang di sini sekarang. Udah, ya, scan. HK ini ya? Onyx itu. Onyx.